Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Baik, Pak. Pak. Sehat. Nah, Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Sudah selesai. Oke, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya akan mengecek dulu ya absensinya. Apakah kalian sudah lengkap apa belum? Di kelas kita ini kan ada 11 ya. Ini kok saya lihat kok masih 10 orang ya, kurang satu ya. Siapa ini yang belum hadir ini? Dika Pak Dika. Oh, Dika, Pak. Dikanya belum datang. Kemana Dika ini? Dari kemarin Ada kok enggak kabar, masuk ya? ada Dari kabar. kemarin. Oke, sudah. Sakit kali, Pak. Oh ya, nanti saya laporkan ke wali kelasnya. Saya tanyakan nanti kemana Dika ini kok enggak masuk dari kemarin. Oke, lanjut. Sudah siap ya kalian mau untuk mengikuti pembelajaran Bapak hari ini ya? Siap, Siap. Pak. Oh, siap Pak. Insya Allah. Masih energik ya semangatnya seperti kemarin ya? Ya, baru sarapan Oh, Pak. siap. Ya. Oke, karena kalau kalian hari ini kurang energik nanti kalian akan kesulitan untuk memahami karena materi kita hari ini membutuhkan nalar imajinasi yang tinggi seperti itu. Tapi nanti akan Bapak bantu dengan video-video dan animasi-animasi untuk membantu kita mengikuti pelajaran. Pada pembelajaran hari ini meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang teori-teori atom. Siapa yang masih ingat tentang teori atom? Siapa yang masih ingat tentang teori atom kita Pak. belajar pada Dalton, Pak. kemarin? Oh, Dalton. Dalton sama Rutherford Pak. Oke, siap. Lupa, Pak. Oh, ya benar-benar. Oke. Untuk membantu mengingatkan kalian kembali tentang teori-teori atom ya, coba kalian kerjakan dulu pretest yang sudah Bapak buat ya. Pretestnya ada di link Zoom ya, linknya di Giveform ya. Linknya Giveform ini akan saya share ke grup WA bentar lagi ya. Nah, oke. Sudah saya share di grup WA, silakan kalian kerjakan pretestnya. Ya, Pak. Oke. Oh ya, sudah selesai semua ini saya lihat ini. Oke, pintar sekali Ya, anak-anakku sekalian, sudah selesai pretestnya. Oke, dari pretest itu nanti akan kita analisa ya, apakah pengetahuan kalian sudah mumpuni, sudah cukup untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti akan Bapak analisa. Oke. Setelah itu kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja ya. Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita akan tersesat nantinya. Jadi pada pembelajaran kali ini tujuan kita adalah untuk bisa mengidentifikasi partikel penyusun dari inti atom. Lalu kita juga nanti supaya bisa menentukan jumlah proton dan neutron dari suatu atom. Kita nanti juga tujuannya untuk bisa menentukan defek massa suatu atom, juga untuk menentukan energi ikat inti dari atom. Kita nanti akan bisa menganalisis karakteristik reaksi fisi sama karakteristik reaksi fusi. Dan tahap akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah kita nanti bisa menyajikan laporan tentang sumber-sumber radioaktif, manfaat, dampak, serta bagaimana cara memproteksi bagi kehidupan. Oke, lanjut kita ke inti ya. Inti pembelajaran hari ini saya akan mulai dengan kita melihat tayangan video dari YouTube. Oke, saya akan mencoba untuk men-share screen video dari YouTube yang sudah saya temukan kemarin. Nah, ini sudah terlihat ya videonya dari YouTube-nya? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah, oke. Saya putar ya. Ini galaksi ya, galaksi dunia makro, alam makro, galaksi, alam semesta. Oh. Alam semesta kita, galaksi Andromeda. Lalu kita kembali lagi mengerucut ke alam mikro. Masuk ke matanya. Ada kromosom, ada DNA, nah ini sudah masuk ke bagian atom, inti atom. Oke, sudah cukup ke video yang pertama, kita habis ini lanjut ke video yang berikutnya.
Oke, video yang berikutnya. Kita fokus ke rambut. Umbi, Pak. Orbital elektron di dalam rambut itu. Nah, masuk ke inti. Oke, saya rasa sudah cukup penampilan videonya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada perwakilan dari kalian. Saya akan bertanya kepada Enci. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, saya bertanya, apa saja sih partikel penyusun inti atom itu? Ada nukleon tadi yang terakhir saya lihat, Pak. Oh, benar. Oke, ya, nukleon. Terus saya tanya lagi Elektron, kepada elektron. Ada Oke. tadi. Siapa lagi? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Udah gimana? Udah? Partikel penyusun atom? Yang mana ya, Pak? Waduh, kok kurang teliti sih. Oke, baik. Untuk lebih memahami tentang penyusun inti atom, marilah kita melihat tayangan dari PowerPoint ya, materi yang sudah Bapak buat. Oke, akan saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya, anak-anak ya. Sudah, Pak. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang reaksi inti dan radioaktivitas. Oke, inti atom. Kita fokus ke inti atom. Inti atom itu adalah bagian di dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Nah, seperti yang sudah dijawab oleh siapa tadi? Oleh Nunung, oleh Enci, gitu, di mana terdapat nukleon. Nukleon itu terdiri dari neutron sama proton itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar mengkarakteristik dari inti atom. Simbolnya seperti ini, ya, di mana X ini adalah nama dari nuklida. Nuklida itu adalah partikel penyusun atom itu sendiri, ya, nama lain dari inti atom. Z nomor atom adalah nomor massa. Oke. Setelah kita bisa mengkarakteristik inti atom ini, kita akan mencoba lebih memahaminya dengan mempelajari animasi dari PET Zoom Colorado. Nah, ini ada proton, neutron, sama elektron. Ketika proton saya masukkan di inti, sudah terdeteksi hidrogen. Jadi mengindikasikan jenis-jenis atom itu terbedakan berdasarkan dari protonnya. Seperti itu. Proton muatannya +1, dia jadi ion. Kalau kita tambahkan elektron, dia jadi netral. Oke, seperti itu. Nah, jadi neutron sama proton ini terletak di dalam inti. Kalau kita tambahkan proton lagi, udah berubah jadi helium. Jadi jenis-jenis atom itu karakteristiknya berdasarkan dari jumlah proton yang ditambahkan lagi, jumlah proton berubah lagi. Oke, kalau sudah kita paham seperti ini modelnya, kita lanjutkan ke simbol-simbol tadi yang ada istilah A sama Z tadi. Ketika proton saya tambahkan 1, maka di bawah ini muncul 1. Yang ini adalah total yang di dalam, total inti. Ketika saya tambahkan 2, ini jadi 2, ini 1. Nah, ini dalam muatannya ya. Ini +1 karena protonnya ada 1. Ketika saya tambahkan elektron, jadi +1 dengan -1, jadinya dia netral seperti itu. Oke, sudah paham ya anak-anak ya tentang karakteristik dari model atom? Oke, baik, sudah paham. Lanjut kita ke permainan. Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Tidak ada? Oke, sudah paham. Kita lanjut ke permainan untuk menguji kepahaman kalian. Yang bisa menjawab dengan benar, yang bisa menjawab nanti angkat tangan ya. Kalau benar nanti Bapak kasih nilai. Oke. Nah, yang di atas ini diisi berapa anak-anak? Jika gambarnya seperti ini, angkat tangan yang mau jawab. Screen saya nggak berubah-berubah, Pak. Oh, screen-nya belum berubah. Oh, bentar. Siap. Screen-nya belum berubah, ya Bapak lupa untuk men-share screen. Saya minta maaf. Oke, sudah terlihat? Sudah, oke. Ini adalah tampilan dari model atom ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab. Berapa ini harus diisi berapa? Yang bisa angkat tangan? Ini yang mana ini? Ayo. Mana tadi? Coba aja satu, Pak. Coba aja satu. Coba satu, Oke, Pak. kita coba satu. Lah, kok salah? Nah, kurang tepat. Coba lagi. Yang mana yang benar? Ya. Pak. Coba ya. Kita coba 2 ya. Coba. Kita kan nyoba-nyoba dulu. Nah, benar. Naikin, Pak, 2 ya. Oke, lanjut. Terakhir ini, siapa yang bisa jawab? Ininya diisi berapa? 2 kali, Pak.
2 coba. Tukeran sama yang tadi. Oh, tukeran. Oh, benar. Wah, dapat nilai ini. Benar. Oke, benar. Kita sudah memahami ya tentang karakteristik dari atom. Selanjutnya, oke. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan anak-anak tentang karakteristik dari atom tadi? Apakah sudah paham? Sudah? Nggak ada pertanyaan? Berarti sudah paham. Pak. Oke, baik. Di sini kita kan ada 11 siswa ya di kelas kita ini. Ya. Oke, akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang absen 1 sampai 5 kelompok 1, lalu absen 6 sampai 11 itu kelompok 2. Oke, nggak ada yang boleh protes ya. Kita sama ratakan. Oke, sudah saya bagi jadi 2 kelompok. Ya. Terus sekarang Bapak akan bertanya kepada masing-masing kelompok untuk dibacakan. Mengapa proton dan neutron dapat tetap bergabung menjadi inti atom? Padahal pada pembelajaran yang sebelumnya, pada bab sebelumnya kita udah tahu bahwasanya proton yang muatan positif sama proton yang muatan positif kalau bertemu harusnya ada gaya tolak menolak berdasarkan hukum Coulomb. Nah, kalau kita sudah tahu harusnya tolak menolak, kenapa tetap bersatu di inti atom? Yuk, silakan kalian diskusikan. Yuk, waktu diskusi sudah habis, silakan presentasi perwakilan kelompok 1. Huda, gimana alasannya? Belum selesai, Pak. Lu belum selesai. Sudah, kita ganti ke kelompok 2. Supadila, gimana? Supadila, gimana? Kami masih diskusi, Pak. Belum dapat jawabannya, Pak. Oh, belum dapat jawabannya. Iya. Oke, berarti masih belum cukup waktu ya untuk bisa menjawabnya. Oke, Ya. untuk bisa menjawabnya, kita akan mencoba mempelajarinya dengan tayangan berikut ini. Bapak akan menyajikan lagi tayangan PowerPoint tentang materi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bapak lanjutkan materinya. Sudah terlihat apa belum PowerPoint-nya anak-anak? Ya. Ya, Pak. Sudah. Ya, Oke, Pak. lanjut. Tadi kita sudah belajar karakteristik inti atom untuk menjawab tentang defek massa, energi. Dan yang selanjutnya tadi kita perlu kenal dulu istilah isotop, isoton, dan isobar. Apa sih ketiga ini? Isotop itu atom-atom memiliki jumlah proton yang sama. Kalau isoton, atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Sedangkan isobar, atom-atom yang memiliki massa atom yang sama. Contohnya seperti berikut ini. Nah, ini ada beberapa isotop yang perlu kalian hafalkan ya. Kalau proton simbolnya bagaimana, elektron simbolnya bagaimana, ini harus dihafalkan. Oke, sudah hafal ya? Sudah, baik. Pinter sekali anak-anak Bapak ini. Selanjutnya kita belajar tentang defek massa dan energi ikat inti. Nukleon, kita udah belajar. Nukleon itu kan partikel penyusun inti atom. Ketika nukleon itu membentuk inti atom, ternyata terdapat perbedaan antara jumlah massa dari inti dengan jumlah keseluruhan massa total dari nukleon. Jadi misalkan proton punya massa A, neutron punya massa B, ketika dijumlah harusnya kan A plus B. Ternyata tidak sama. Ternyata N ditambah A ditambah B ternyata tidak sama dengan A plus B. Ada perbedaan, ada selisih. Nah, perbedaan itu berarti mengindikasikan ada massa yang hilang. Massa yang hilang ini selanjutnya disebut dengan defek massa. Loh, massanya hilang kemana? Hilangnya ternyata bukan diambil orang, melainkan berubah bentuk menjadi energi ingkat inti. Nah, energi ingkat inti inilah yang menjadi alasan kenapa tadi proton-proton di dalam inti atom itu bisa tetap bersatu, padahal kita sudah tahu ada gaya Coulomb ya dengan tolak menolak. Oke, ini soalnya. Soalnya seperti ini. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sudah kita bahas, sudah ketemu jawabannya ya, sudah paham ya? Oke, sekarang saya tanya lagi kepada perwakilan kelompok. Ayo Huda yang tadi belum bisa jawab, sekarang saya tanya, kenapa di dalam inti atom itu proton sama protonnya tetap bergabung, padahal kita sudah tahu mereka ada gaya tolak menolak berdasarkan gaya Coulomb. Apa alasannya? Udah, kemana? Kok nggak jawab? Iya, Pak, ada. Ya, kenapa? Kok di dalam proton sama proton bisa bergabung di dalam inti atom? Lupa, Pak. Lupa. Apa ya tadi ya? Jawab. Siapa? Sinta. Saya mau. Ya. Kayaknya Jodoh, Pak, jodoh. ini ikat itu ya Pak, ikat inti. Oh Ikat ya apa benar, ya Ya. ada energi ikat inti. Oke, Kok 100. diikat sih, Pak? Diikat biar nggak lepas. Ya nggak Enak ya? kabur. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita sudah belajar tentang energi ikat inti ya. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan bertanya. Kita kan tahu bahwasanya inti atom itu sangat kecil sekali ya, bentuknya kecil sekali. Namun pada peristiwa
Hiroshima Pak. sama kenapa? Izin ke toilet bentar ya. Oh iya, boleh, silakan, silakan. Oke, kita tahu bahwasanya atom itu sangat kecil sekali bentuknya. Tapi kenapa pada peristiwa pengeboman Hiroshima sama Nagasaki itu menghasilkan energi ledakan sangat besar, sangat dahsyat sekali. Kenapa seperti itu? Dan kalau memang kita tahu bahwasanya dampaknya buruk untuk kehidupan, kenapa manusia masih mempelajari manfaatnya? Berarti kan mengindikasikan ada manfaat sama dampak. Kalau kita sudah tahu ada dampak sama manfaatnya, bagaimana proteksinya supaya kita tidak terkena dampaknya? Dan bagaimana cara kita mendapatkan inti atom atau zat radioaktif yang bisa kita manfaatkan. Nah, silakan kalian diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktu ya, 40 menit, nanti kalian presentasi. Oke, waktunya sudah habis ya, seperti itu. Sebelum kalian presentasi, Bapak mengarahkan kalian, ini saya kasih LKPD untuk kalian kerjakan. Kerjakan tugas 1 sama tugas 2 ya, seperti itu. Iya, Pak. Oke, ini ada beberapa video tentang reaksi fisi sama reaksi fusi sebenarnya yang akan Bapak tampilkan. Tapi karena waktunya mau habis, jadi tidak cukup waktu untuk menampilkan, sehingga langsung saja kalian presentasikan. Oke, kelompok 1, gimana? Sudah siap mempresentasikan tentang manfaat dampak dari tadi itu zat radioaktif? Gimana? Sinta, sudah siap? Ayo, Sinta maju, presentasikan. Belum, Pak. Sebentar, kelompok 2 dulu aja. Oke, Irfan sekarang gimana? Yo, Pak, kelompok Oke, kita tadi bagus sekali, ya, sudah oke. selesai. Bagus sekali penyajian dari kelompok 2 ya. Ya, Oke, Pak. kita beri Iya. tepuk tangan Kita kepada hebat, Irfan. Pak. Ore, hebat. Oke, jadi kita sudah bersama-sama mengetahui manfaat dari apa tadi reaksi apa dari nuklir ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan materinya. Kenapa nuklir itu bisa menghasilkan ledakan yang sangat besar? Itu karena ada terjadi reaksi inti di situ. Nah, reaksi inti adalah reaksi yang terjadi pada inti nuklida. Ada 2 macam, yaitu reaksi fisi sama fusi. Reaksi fusi itu reaksi penggabungan dari yang masanya kecil ya, massa atomnya kecil bergabung menjadi massa atom yang lebih besar dengan mengeluarkan sejumlah energi. Energi ini yang nanti dipakai untuk menjadi suatu ledakan bom yang sangat besar. Itu dampak negatifnya. Itu. Dampak positifnya nanti dipakai untuk pemanfaatan PLTN. Selain reaksi fusi juga ada reaksi fisi, reaksi pembelahan. Jadi dari massa yang besar ya, massa atom yang besar akan ditembakkan dengan ditumpukan dengan suatu neutron akan terpecah menjadi yang lebih kecil lagi massa atomnya seperti itu dan menghasilkan energi. Nah, ini ada soal-soal latihan ya. Ini sebenarnya ada animasinya. Semoga waktunya masih cukup. Kira sekitar 1-2 menit lagi. Tidak apa-apa. Kita coba. Nah, ini reaksi fisi. Reaksi pembelahan ya. Ini saya tembakkan dengan neutron. Dia membelah. Nah, bagaimana jika berantai? Nah, jika ada banyak. Tadi kan cuma 1. Sekarang kita buat dia berantai. Ada banyak sekali. Apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat ada warna kuning-kuning itu adalah energi yang dihasilkan. Nah, ini dimanfaatkan pada reaktor nuklir sebenarnya. Ya, saya sebentar. Nah, ini reaktor nuklir. Nah, ketika ditembakkan elektron pada ya banyak sekali neutron yang ditembakkan, maka kita bisa melihat ada energi yang dihasilkan. Energi panasnya ini nanti digunakan untuk memanaskan air sehingga airnya jadi uap. Uapnya menjadi gas yang bertekanan tinggi, yang sehingga bisa memutar turbin. Itu manfaatnya, walaupun kita sudah tahu dampaknya buruk seperti tadi. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada inti atom, dampaknya sama manfaatnya seperti itu. Kalau kalian sudah paham, Bapak sekarang akan memberikan tes yang terakhir ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, post test, linknya berupa Google Form sudah saya share di WA barusan. Silakan dikerjakan, saya tunggu 5 menit. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Sudah baik sekali pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah antusias banget, sudah terlihat sekali antusiasnya, saling bertanya jawab, berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Oke, untuk pembelajarannya selanjutnya, kita akan pelajari tentang itu peristiwa bagaimana cahaya bisa menghasilkan energi listrik. Nah, itu yang disebut dengan efek fotolistrik itu pada pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup Pulang ya, pembelajaran. Pak. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Iya. silakan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.